kenapa kok dalam sebuah kompetisi yang sudah berjalan panjang sekali harus ada turnamen di dalamnya. Jadi kenapa? Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner bersama saya Bung Titis. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan kita akan menghadapi sebuah pertandingan penting di Liga Indonesia. Ya, kita tahu Championship Series sudah memasuki partai final di mana Persib Bandung akan bertemu dengan Madura United dalam partai final yang akan berlangsung selama atau 2 leg. Nah, satu hal yang menarik menurut saya kalau kita bicara Liga Indonesia, terutama kita bicara Championship Series ini, saya jadi bertanya-tanya, kenapa kok dalam sebuah kompetisi yang sudah berjalan panjang sekali harus ada turnamen di dalamnya? Jadi kenapa ada turnamen dalam sebuah kompetisi liga? Nah, ini kan merupakan sebuah tanda tanya bahwa seharusnya liga yang sudah berjalan begitu panjang di mana semua tim sudah menjalani 34 pertandingan, siapa yang memimpin klasemen di liga itu layak atau patut diberikan gelar juara, dan ini berlaku tentunya kepada Borneo FC. Nah, Borneo FC sendiri sudah menjalani 34 pertandingan dan sudah unggul 8 poin dalam klasemen akhir. Jadi kalau kita lihat klasemen akhir di Liga Indonesia tahun 2024 ini, kita melihat di situ Borneo sudah mendapatkan 70 poin dari 34 laga, kemudian diikuti peringkat kedua adalah Persib Bandung dengan 62 poin, peringkat ketiga yaitu Bali United dengan 58 poin dan Madura United dengan 55 poin. Harusnya kalau kita lihat ya, sistem kompetisi penuh di Indonesia, sebuah negara kepulauan yang membentang dari Aceh sampai Papua, sebuah tim tampil di situ itu sudah habis sekali banyak modal. Kita lihat tidak hanya modal pemain tapi juga modal transportasi. Bagaimana mereka harus menjalani begitu banyak pertandingan di begitu banyak kota. Tetapi yang sudah juara di liga, uniknya mereka tidak langsung diberikan gelar juara, tetapi harus menjalani Championship Series. Nah, salah satu alasannya yang saya baca adalah bahwa agar di akhir liga ini semua tim berusaha kompetitif untuk bisa berada di peringkat 1, 2, 3, 4. Itu dicontohkan seperti di Eropa, di mana mereka bertarung untuk memperebutkan kualifikasi ke Liga Champions. Nah, kalau memang seperti itu alasannya, kenapa enggak kompetisi ini diperbaiki secara keseluruhan supaya memang tim-tim ini berebut ke kontes sesungguhnya di Liga Champions Asia? Atau ada tawaran atau ada sebuah solusi juga yang bisa menarik. Jadi selain ada liga, ada juga Cup atau Piala Indonesia yang dulu sebelumnya sudah lama digelar, yang juga pernah diberi titel macam-macam ya, ada Piala Indonesia, ada Copa Indonesia, nah macam-macam. Nah, kenapa itu tidak ditradisikan kembali sebagai sebuah turnamen? Karena apa? Karena Copa ini memiliki banyak keuntungan. Jadi Copa atau gelaran Piala Indonesia selain liga itu ada banyak manfaatnya. Pertama, itu bisa untuk mengetes kedalaman skuad. Jadi sebuah tim yang memiliki banyak pemain selain tampil di liga, memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang jarang tampil itu bisa bermain di kompetisi atau di piala, di turnamen, di cup. Nah, itu satu hal alasan. Nah, berikutnya yang kedua adalah memberikan kesempatan bagi klub untuk mendapatkan hadiah yang besar atau gelar lanjutan. Selain gelar liga atau kompetisi, ada kesempatan untuk mendapatkan gelar lain, yaitu gelar piala. Jadi ini akan memberikan rangsangan kepada klub untuk serius tampil di banyak front. Jadi nggak hanya di kompetisi, tetapi juga di turnamen, dalam hal ini di Piala Indonesia. Nah, berikutnya keuntungan yang ketiga. Jadi kalau piala ini bisa ditradisikan, ini akan menciptakan sebuah turnamen yang memiliki nilai historis yang sangat kuat.
Jadi kalau ada turnamen dengan nilai historis yang begitu kuat, itu akan memberikan motivasi kepada klub-klub untuk bisa menjadi juara dan tampil serius di turnamen. Saya ambil contoh misalnya di Piala FA di Inggris. Jadi karena dia menyandang sisi historis yang sangat kuat, jadi semua tim dari berbagai level itu serius sekali untuk bisa meraih atau merebut gelar piala itu. Nah, keuntungan berikutnya adalah memberikan kesempatan kepada klub-klub lain dari berbagai kasta untuk ikut berpartisipasi. Jadi di situ mereka bisa atau kita bisa melihat apa yang disebut dengan giant killer atau pembunuh raksasa. Jadi tim-tim yang datang dari kasta ketiga, kasta kedua, ini ketika bertemu dengan tim dari kasta pertama, mereka bisa menang. Kejutan-kejutan ini yang memberikan warna, yang memberikan keindahan dari turnamen. Dalam istilahnya adalah piala. Nah, kita sebut saja Piala Indonesia. Nah, keuntungan berikutnya adalah kesempatan untuk bisa tampil atau lolos ke turnamen berikutnya, misalnya di level Asia atau di level Asia Tenggara ya. Kalau kita melihat kalau di level Asia adalah Piala AFC ya, selain Liga Champions ya. Jadi dengan memberikan kesempatan bagi klub dari banyak level, dari banyak kasta atau level itu memberikan kesempatan atau peluang bagi mereka untuk tampil di kompetisi yang lebih tinggi untuk membela nama Indonesia. Jadi selain dari wakil dari liga juga ada wakil dari piala. Nah, berikutnya adalah insentif keuangan ya. Tadi sudah saya sebut bahwa dengan adanya front lain di mana yaitu kita sebut sebagai front piala ini tadi, ada kemungkinan untuk bisa mendapatkan hadiah selain menjadi juara di liga. Jadi ini yang seharusnya lebih dioptimalkan. Jadi daripada membuat turnamen di dalam kompetisi ya tanpa menafikan apa yang sudah terjadi sekarang, perjuangan dari Persib dan Madura United, perlu juga dipikirkan untuk membuat piala. Jadi tidak ada lagi turnamen dalam kompetisi. Nah, ini kan agak-agak lucu juga ya. Tim yang sudah tampil 34 kali pertandingan menjadi juara tetapi bukan juara. Jadi seperti juara tanpa mahkota ya Borneo ini. Nah, itu setidaknya yang bisa dipertimbangkan untuk kebaikan juga, untuk kebaikan struktur liga, untuk kebaikan tim-tim, bagaimana mereka bisa bersaing, menyiapkan pemainnya. Nah, ini juga penting ya. Jadi tidak hanya dari yang dipikirkan ada dari sisi komersialisasinya saja dari liga itu, mungkin ada unsur itu ya. Tapi lebih penting lagi juga ada banyak keuntungan kalau misalnya ada gelaran Piala Indonesia atau turnamen yang sesungguhnya, bukan turnamen dalam kompetisi. Silakan jika Anda punya pandangan tersendiri, kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.